Hakim disuap, Jokowi bakal hancurkan Megawati. Aduh ya, MA, KPK, Hasto ya dituntut untuk klarifikasi ya atas dugaan ya suap pra peradilan Pak Hasto. Hasto sudah siap ditangkap maksudnya. Mas Hasto sudah siap? Sudah siap. Yang ngebuat dia hilang respect sama Jokowi, ya karena dia ngedenger kalau Jokowi pengen menghancurkan Ibu Megawati. Waduh, ini menarik. Ada 2 poin yang ingin kita bahas kali ini, teman-teman. Pertama, isu dugaan suap dalam pra-peradilan Hasto Kristianto ya. Terus yang kedua, itu kabar bahwa Jokowi ingin menghancurkan Megawati Soekarno Putri ya. Isu ini makin ramai dibahas dan kita akan kupas tuntas hari ini. Waduh ya, MA, KPK, Hasto ya dituntut untuk klarifikasi ya atas dugaan ya suap pra peradilan Pak Hasto. Apa benar ini? Ya jadi di salah satu media online ya, ini menjadi isu yang lumayan ramai nih. Jadi diduga ada penyuapan ya pada kasus pra peradilan Hasto yang dimana Jan Faridz ya yang menjadi mediator atau perantara Pak Hasto ke MA. Itu kata media online loh. Itu apa benar itu? Wah parah kalau iya itu. Jadi Andi Arief ya ngomong ya, salah satu politikus Partai Demokrat ngomong ya agar segera diklarifikasi isu ini biar nggak rame gitu. Waduh, mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak lah, kayak gitulah, ya, janganlah, gila, kasusnya belum selesai kok, ini aneh-aneh aja, aduh, ngeri. Hasto sudah siap ditangkap maksudnya. Tapi upaya pra peradilan tetap dia upayakan. Ya, baru saja kita dengarkan dari Hakim Tunggal Juyamto yang mengatakan bahwa sidang pra-peradilan dari Hasto Kristianto ini ditunda dan baru akan kembali dilakukan atau digelar pada tanggal 5 Februari 2025. Adapun alasan dari penundaan sidang perdana pra-peradilan Hasto Kristianto adalah karena dari pihak termohon yakni KPK yang sudah mengajukan permohonan tidak hadir pada hari ini dan meminta. Mas Hasto sudah siap? Sudah siap. Apapun itu? Apapun itu beliau sudah siap. Dan inilah diskusi-diskusi kami terakhir bahwa kemungkinan terburuk adalah masuk penjara. Anda yakin KPK tidak punya bukti? Saya sepanjang belum ditunjukkan buktinya, ya, saya nggak percaya. Penetapan tersangka seorang Hasto Kristianto syarat dengan politis? Menurut hemat kami begitu. Tetapi ini yang harus kita buktikan. Mudah-mudahan hakim akan berpihak pada kebenaran. Bukan akan berpihak kepada orang yang dulu punya kekuasaan. Saudara, kalau jadi koruptor, kemudian sudah ada bukti-bukti mau ditangkap, sudah statusnya jadi tersangka, terus kemudian upaya pra-peradilan artinya ingin bebas melalui satu pengadilan di luar pengadilan tipikor. Enak amat ya. Enak amat ya. Kalau ini negara nenek lu punya, enak emang. Habis korupsi, terus ketahuan, nyogok orang, terus lewat pra-peradilan. Kemudian pra-peradilan hanya satu hakim. Kemudian diketok bebas begitu. Wah, makin merajalela korupsi di Indonesia.
Hasto sudah siap. Saya coba sih ingin tahu reaksinya. Bu Mega, suwe-suwe ya, lama-lama aku ini denger no statement-statement jenengan itu nek. Nggih. Padahal selama ini begitu segannya saya kepada jenengan sebagai mantan presiden. Semakin kesini tapi rasa empati itu rasanya wis perlahan-lahan hilang, Bu. Ya itu jenengan terserah gitu loh, tapi saya melihatnya malah wis gak ono simpati blas malahan gitu. Karena statement-statement jenengan itu sepertinya jenengan itu orang yang paling menguasai negeri ini. Terkesannya seperti itu. Polri. Ya toh, aku yang bikin kamu loh. Saya suruh fraksi-fraksi saya loh, video lengkapnya golek ono dhewe dulur untuk ngene sing tak stage. Terima kasih. Nggih. Padahal sadar enggak sih jenengan itu? Pemilu dia ini loh 16%, Bu. Pemilu kemarin itu 16%, apa yang dibanggakan? Jenengan bersyukurlah parlemen ijek menguasai nggih. Tapi ibarat kaki sudah pincang sebelah nggih. Jadi legislatif menguasai tapi eksekutifnya enggak. Eksekutif, legislatif karena eksekutifnya ya sementah. Artinya dua-duanya harus sama-sama jalan. Sama ini ku pincang, Bu. PDIP ku pincang gitu. Saya berbicara, saya termasuk orang yang mengikuti mulai ijik PDI ini Pak Suryadi sampai menjadi PDIP, adanya kuda tuli. Sampai akhirnya jenengan diunggahno jadi wakil presiden sampai Gus Dur. Akhirnya munggah jadi presiden menggantikan Gus Dur dengan cara yang dipaksakan, mohon maaf dalam tanda petik. Nggih. Maju dewe gak dadi loh. Saya melihatnya PDIP tidak ada tokohnya hebat. PDIP itu hanya terbawa nama besar Pak Karno. Iya. Dulu ijek kegawa nama besar Pak Karno, Megawati anaknya Soekarno. Orang termasuk orang tua saya juga berharap bahwa Megawati bisa mentalnya seperti bapaknya, bermental patriotik. Ya. Tapi apa kenyataannya? Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya, khususnya wong tua aku dewi gitu loh. Tidak sesuai harapan. 3 tahun menjabat. Oke lah, mek 3 tahun terlalu singkat. Berikutnya nyalon ora dadi. Baru muncul Pak Jokowi 2 periode. Ngene ijek berkelit bahwa Jokowi gak ono PDI iso apa gitu. Seorang teman pernah bilang ke gua soal alasan kenapa dia nggak respect sama Jokowi. Dia bilang bukan karena Jokowi mau 3 periode. Toh dia oke-oke aja kalau Jokowi mau 3 periode. Bukan juga karena Jokowi nyusahin rakyat. Toh menurut dia semua pemimpin pasti bakal nyusahin rakyat. Lalu apa yang ngebuat dia hilang respect sama Jokowi? Yang ngebuat dia hilang respect sama Jokowi, ya karena dia ngedenger kalau Jokowi pengen menghancurkan Ibu Megawati. Itu dia dengar dari orang yang dia percaya loh. Beberapa minggu sebelum Mas Andi Wijayanto mengeluarkan statement soal itu, dan itulah yang ngebuat kawan gue itu ilfil abis sama Jokowi. Kawan gue ini bukan kader banteng, bukan juga pendukung Ibu Megawati. Bahkan, dia secara politik nggak begitu suka lah sama sosok Ibu Megawati. Tapi, dia sangat nggak suka kalau ada orang yang pengen menghancurkan orang yang mempunyai jasa besar pada dirinya. Kata dia nih, kalau Jokowi udah nggak sejalan sama Ibu Megawati, ya nggak masalah. Tapi ya, pamit secara baik-baik lah. Pergi dengan cara yang terhormat. Balikin KTA PDI Perjuangan lah minimal. Bukan dengan kasih perintah ngancurin Ibu Mega. Itu nggak beradab banget, bro. Dia ingkarin sejarahnya sendiri. Kalau seorang Megawati yang udah 23 tahun bareng dia aja bisa digituin, apalagi yang lain? Itulah pendapat kawan gue itu. Yang akhirnya dia sekarang menjadi apatis sama politik.
Dan ternyata orang-orang yang punya pandangan seperti itu, kayak kawan gue ini, banyak. Mungkin termasuk kalian. Jokowi pernah dinasehatin sama Raja Beneran nih. Nasehat yang sangat bijaksana. Yaitu, jangan sakiti Ibu Megawati. Ketika seseorang sultan memberikan nasihat seperti itu, tentu ada makna yang harus kita renungin dalam-dalam. Makna apa itu? Kita gali sekarang. Pesan sultan itu yang gue tangkap ditujukan untuk Jokowi. Dan pesan jangan sakitin Ibu Megawati tentu membuat banyak orang bertanya-tanya. Terutama pendukung Jokowi sendiri mungkin. Yang merasa Jokowi saat itu adalah manusia politik yang superpower. Selain sebagai presiden, dia juga bisa membuat banyak orang percaya kalau dia orang baik. Jadi secara politik sebenarnya Jokowi tidak perlu takutlah ngadepin Ibu Megawati. Toh kekuatan Megawati kan hanya PDI Perjuangan. Bandingkan aja sama Jokowi yang bisa mengontrol hampir semua partai dan semua kekuatan politik. Lalu apa sih tujuan Sultan menasehati Jokowi kayak gitu? Ini menurut gue ya, ini bukan soal politik, bos. Ini soal adab. Mungkin kekuatan politik Megawati waktu itu tidak sebesar Jokowi, tapi Ibu Megawati punya kekuatan sejarah yang jauh lebih besar daripada Jokowi. Selain Ibu Megawati adalah putri sang proklamator, beliau juga punya peran besar dalam menegakkan demokrasi dan kekuatan sipil. Selalu dialamatkan kepada Jokowi. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik. Para elit yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah. Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya, dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu, Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka. Bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya sebagai stimulus. Supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya, tidak lagi di Jakarta, itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal itu juga diapresiasi. Dan yang baru ini akan menjadi epicentrum bagaimana peradaban-peradaban baru akan muncul, peradaban ekonomi, peradaban kebudayaan, peradaban politik, sosial, dan seterusnya. Gak heran kalau Gerung nyalain Jokowi. Enggak, Gerung semua pembenci Pak Jokowi nyalain Jokowi. Otaknya hilang. Apa gunanya pemerintah daerah? Apa Pak Jokowi? Hah? Aduh. Untuk disampaikan kepada semua anggota maupun simpatisan PDI Perjuangan maupun seluruh rakyat Indonesia bahwa dalam situasi ini kita mari bahu-membahu, saling bantu-membantu, kita mensupport
mensupport pemerintahan ini agar ini berjalan dengan baik, sehingga ke depan ini ekonomi maupun juga kondisi kita semua jauh lebih baik. Dan ini yang tadi disampaikan Ibu Mega. Mari semua kader, mari semua anggota PDI Perjuangan, pengurus PDI Perjuangan dimanapun Anda berada, lakukan yang terbaik buat rakyat. KPK menuntut Hasto untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan suap dalam proses pra-peradilan yang melibatkan dirinya gitu ya. Isu ini pertama kali muncul di media online, teman-teman, yang menyebutkan bahwa ada mediator bernama Jan Farid ya, yang diduga menjadi perantara antara Hasto dan pihak tertentu. Kalau benar, ini bisa menjadi skandal besar gitu ya. Andi Arief ya, politisi Partai Demokrat, juga turut bersuara dan meminta agar isu ini segera diklarifikasi agar tidak makin melebar gitu ya. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari KPK maupun dari pihak Hasto sendiri ya, Hasto Kristianto. Semua masih dalam tahap dugaan dan menunggu kepastian. Jika benar ada suap, maka ini bisa menjadi pukulan berat bagi Hasto ya. Bahkan banyak yang menduga Hasto sudah bersiap menghadapi kemungkinan buruk gitu ya. Sekalipun itu terburuk gitu ya, yaitu ditangkap gitu. Meski demikian teman-teman, upaya pra-peradilan tetap berjalan dan sidang berikutnya dijadwalkan pada 5 Februari 2025. Di sini yang menariknya teman-teman, ada pendapat bahwa kasus Hasto ini bukan hanya soal hukum, tapi juga syarat dengan nuansa politik gitu ya. Banyak yang menilai bahwa penempatan status tersangka terhadap Hasto mengandung unsur politisasi gitu. Apakah benar seperti itu? Kita tunggu bukti-buktinya gitu ya. Jika KPK memang punya bukti kuat, maka sulit untuk mengelak gitu kan. Namun jika ini hanya manuver politik, tentu perlu dikritisi oleh lebih dalam gitu ya. Di sisi lain, ada pula rumor yang beredar bahwa Presiden Jokowi ingin menghancurkan Ibu Megawati, teman-teman. Isu ini cukup mengejutkan, apalagi datang dari seorang yang mengaku mendengar langsung dari sumber terpercaya gitu ya. Menurutnya, Jokowi yang dulu didukung penuh oleh PDIP dan Megawati kini justru ingin menjatuhkan sosok yang telah berjasa membawanya ke puncak kekuasaan, kekuasaan ya. Padahal kawan ini bukan kader Banten ataupun pendukung Megawati gitu ya, tetapi tetap merasa ada yang tidak beres gitu jika benar Jokowi sampai berniat menghancurkan tokoh yang pernah mendukungnya. Namun pertanyaannya, dari mana isu ini berasal? Apakah benar Jokowi ingin menghancurkan Megawati? Ataukah ini hanya narasi yang dibuat ataupun dibentuk untuk menyudutkan Jokowi lagi? Sebab jika kita lihat dalam beberapa forum politik ya, forum politik publik, justru Megawati sendiri yang kerap melontarkan pernyataan yang terkesan merendahkan Jokowi. Bahkan pernah ada pernyataan dari Jokowi bahwa jika bukan karena PDIP, Jokowi tidak akan menjadi siapa-siapa.
Pernyataan itu tentu bisa ditafsirkan bermacam-macam ya teman-teman. Tapi apakah ini bisa menjadi alasan kuat untuk menuduh Jokowi ingin menghancurkan Megawati? Seiring dengan makin panasnya persaingan politik, tudingan dan spekulasi seperti ini terus bermunculan. Banyak jika yang merasa Jokowi selalu menjadi sasaran kritik. Padahal di sisi lain, kebijakannya dan dalam membangun infrastruktur, memperbaiki perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan sosial juga diakui. Seperti pembangunan jalan tol, bandara, hingga program bantuan sosial yang cukup masif. Di tengah semua tuduhan ini, Megawati melalui PDIP mengajak semua kader dan pendukungnya untuk tetap bersatu mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Apakah ini tanda bahwa PDIP sudah mulai beralih arah atau justru bentuk strategi politik untuk tetap bertahan dalam pemerintahan yang baru? Ini yang menarik untuk kita simak dan kita cermati teman-teman. Ya. Kasus dugaan suap dalam pra-peradilan Hasto dan isu bahwa Jokowi ingin menghancurkan Megawati benar-benar menjadi perhatian publik. Namun hingga kini belum ada bukti yang konkret yang bisa memastikan kebenaran kedua isu ini. Apakah ini hanya permainan politik ataukah benar-benar ada konspirasi di balik semua ini? Yang jelas, kita harus tetap kritis dan tidak mudah percaya pada narasi yang belum terbukti. Ya. Sekarang teman-teman, giliran kalian. Apakah pandangan kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian ada permainan politik di balik semua ini? Atau justru ini bagian dari dinamika politik biasa? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini dan juga subscribe channel ini ya teman-teman. Biar banyak lagi orang yang ikut berdiskusi dan bertukar pandangan dalam topik yang kita bahas hari ini. Itu aja dari saya teman-teman. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Bye bye.